Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Rabu 26 Agustus 2020. Melawan bullying. Amsal 1 ayat 20-33 berbunyi demikian. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memiliki takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Yoga Cahyadi atau akrab disapa Bobby adalah ketua panitia dari sebuah acara musik Lovestock Fest 2. Seharusnya acara ini digelar selama 2 hari pada tanggal 25-26 Mei 2013 di Yogyakarta. Namun festival musik berbayar ini hanya berjalan 1 hari karena kesalahan manajemen. Akibat kegagalan tersebut, banyak orang yang sudah membeli tiket merasa dirugikan dan menganggap Bobby tidak becus sebagai promotor. Kata-kata hinaan dan cacian maki terus mengalir ditunjukkan kepada akun Twitter Bobby. Dan dalam kicauan terakhirnya, Bobby menulis, "Terima kasih atas segala caci maki at Lovestock Fest 2 ini." Pada hari yang sama, tubuh Bobby ditemukan hancur berantakan karena ia nekat menabrakkan diri ke kereta Sri Tanjung yang sedang melintas dengan kecepatan tinggi di kawasan Bentul. Saudaraku, ternyata tindakan bully atau perundungan bukanlah hal yang baru terjadi pada zaman modern saja, melainkan di dalam kebenaran firman Tuhan ada beberapa orang yang secara tidak langsung mendapat tindakan bullying, seperti Ayub. Dia dibully oleh sahabat-sahabatnya, Yusuf oleh saudaranya saat ia menjadi anak emas Yakub. Dalam kitab Amsal, Salomo juga mempertanyakan sekaligus heran mengapa orang masih bertahan dengan kebebalan dan sifat pencemooh yang ada dalam diri orang Israel. Saudaraku, pencemooh ialah orang yang suka melontarkan kata-kata hinaan dan menertawakan, mengkritik dengan keras, dengan kasar, dengan keras, menunjukkan ketidaksukaan dengan cara-cara yang merendahkan, menyatakan penolakan dengan cara yang melecehkan. Sebagai orang Kristen, kita menolak untuk mencemooh hal-hal yang terjadi di sekitar kita, walau sekecil apapun itu. Saudaraku, orang yang menghina hikmat atau ajaran kebenaran dari Allah adalah orang yang suka mencemooh. Ada malapetaka yang disiapkan untuk mereka. Saudaraku, masa kini orang yang sering saling hujat-menghujat dan menghina di media sosial. Pada masa kini banyak perundungan yang terjadi. Hati yang menolak untuk mengenal Allah akan menghina hikmat dan ajaran kebenarannya. Saudaraku, dengan demikian sangat mudah untuk merendahkan, mencemooh orang lain. Maka mari kita mendasarkan seluruh perkataan dan tindakan kita di dalam ajaran kebenaran Tuhan. Serahkan mulut, jari jemari kita dikuasai oleh kebenaran Tuhan, sehingga yang kita ucapkan dan tuliskan di lingkungan dan media sosial kita
adalah hal-hal yang memuliakan Allah, menjadi berkat bagi orang lain. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang di sekelilingnya. Tuhan Yesus memberkati.